Hola semuanya. Pada video ini, kami akan membahas tentang disorganisasi keluarga. Sebelum itu, kami perkenalan diri dulu ya. Halo guys, saya Nabila Siva Febrianti. Saya Nadia Putri Utami. Saya Raisa Laika Lubena. Dan saya Salsabila Putri Ramadanti. Langsung masuk ke materi ya teman-teman. Pengertian disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial. Keluarga menunjukkan unit terkecil dalam masyarakat. Dari sudut pandang fungsionalis, keluarga dapat diibaratkan sebagai sel-sel kecil dalam jaringan tubuh. Jika sel-sel ini rusak, akan mempengaruhi jaringan dan sistem kerja tubuh. Seperti halnya masyarakat, disorganisasi keluarga dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Jadi, disorganisasi keluarga adalah kondisi ketika fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik akibat adanya masalah atau konflik di dalamnya. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berdampak negatif bagi anggota keluarga. Bentuk disorganisasi keluarga. 1. Unit keluarga tidak lengkap. Hubungan di luar perkawinan dapat menyebabkan kekosongan keluarga. Dalam hal ini, bentuk keluarganya belum terbentuk secara yuridis dan sosial. 2. Putus perkawinan. Disorganisasi keluarga yang sering dijumpai umumnya disebabkan oleh putus perkawinan atau perceraian. 3. Kekurangan dalam keluarga. Kekurangan yang dimaksud berkaitan dengan masalah komunikasi dan lainnya. 4. Krisis keluarga. Krisis keluarga terjadi karena salah satu anggota keluarganya meninggalkan rumah tangga. Adapun faktor penyebab disorganisasi keluarga. Yang pertama, komunikasi yang buruk. Dalam kasus disorganisasi keluarga, kebanyakan anggota keluarga umumnya tidak tahu cara berkomunikasi secara terbuka dengan satu sama lain. Akibatnya, masalah yang timbul di dalam keluarga seringkali disembunyikan sehingga tidak ditangani dengan baik. Yang kedua, kurang empati dan dukungan emosional. Tanpa adanya kasih sayang di dalam keluarga, anak-anak bisa mudah merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Terlebih jika orang tua seringkali memarahi anak hanya karena kesalahan kecil, anak pun akan lebih mudah merasa takut untuk berbuat kesalahan atau mengalami kegagalan. Yang ketiga, terlalu mengekang. Terkadang orang tua juga bisa terlalu mengekang anak, misalnya membatasi secara berlebihan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak. Ini juga termasuk ciri dari toxic parenting. Yang keempat, gangguan mental. Gangguan mental pada orang tua bisa mempengaruhi fungsi keluarga, sehingga tidak berjalan dengan baik atau mengalami disorganisasi. Ini karena orang tua dengan gangguan mental lah yang cenderung bergantung kepada anak untuk mendapat dukungan emosional, bukan sebaliknya. Yang kelima, terlalu menuntut dan mengkritik. Setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya berprestasi. Namun, jika orang tua terlalu menuntut anak untuk bisa sesuai dengan harapan mereka, anak mungkin akan merasa tertekan. Dan yang terakhir, kekerasan dan pelecehan. Pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun verbal, bisa berdampak buruk pada anak. Dampak disorganisasi pada anak. Yang pertama, memiliki citra diri yang buruk serta rasa percaya diri dan harga diri yang rendah. Yang kedua, sulit membentuk hubungan yang sehat saat dewasa, pemalu, atau memiliki gangguan kepribadian. 3. Anak mudah marah dan lebih suka menyendiri. Keempat, memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan pikiran untuk bunuh diri. 5. Rentan mengalami kecanduan alkohol, obat-obatan, atau merokok. 6. Rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan paranoia. 7. Prestasi akademik anak biasanya buruk karena anak kesulitan berkonsentrasi dan fokus. 8. Anak kurang disiplin dan tidak bertanggung jawab karena tidak memiliki panutan untuk diteladani saat tumbuh dewasa. Dan yang kesembilan, anak kehilangan sifat polos anak kecil karena harus mengambil tanggung jawab besar sejak usia dini. Cara mengatasi disorganisasi keluarga.
Yang pertama, belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai orang dewasa, sangat penting bagi Anda untuk mulai bertanggung jawab terhadap setiap hal yang Anda lakukan. Anda juga perlu belajar memenuhi kewajiban bukan hanya terhadap diri Anda sendiri, tetapi juga keluarga Anda. Usahakan untuk selalu menjadi panutan yang baik bagi seluruh anggota keluarga. 2. Cari bantuan ahli. Jika dirasa perlu, Anda juga bisa meminta bantuan ahli, seperti psikolog, untuk membantu Anda mengatasi masalah yang mengaruhi hubungan di dalam keluarga. Ini utamanya perlu dilakukan jika sudah timbul perilaku atau kecenderungan yang berbahaya, misal perkelahian hingga melakukan kekerasan fisik. 3. Jalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Coba utarakan kepada keluarga dengan cara yang lebih baik mengenai keinginan Anda untuk memperbaiki hubungan. Hindari memarahi atau berlaku kasar kepada pasangan atau anak. Anda mungkin bisa mengusulkan untuk melakukan diskusi bersama terkait apa saja keinginan dan saran dari masing-masing anggota keluarga. 4. Bangun kepercayaan di dalam keluarga. Mungkin cukup sulit untuk mulai percaya pada seseorang yang sudah membuat Anda kecewa berulang kali, terutama keluarga yang diharapkan bisa dekat dengan Anda. Namun seiring waktu, kepercayaan di antara sesama bisa timbul jika terus dibangun dan dijaga. Awali dengan saling memaafkan dan mendukung satu sama lain di dalam keluarga. Kesimpulan dari materi disorganisasi keluarga adalah disorganisasi keluarga bisa menjadi masalah yang serius bila tidak diatasi, apalagi terhadap anak. Alangkah baiknya masalah tersebut diselesaikan. Apabila tidak, itu akan berdampak pada psikologis anak yang bisa menyebabkannya depresi, dan jika anak depresi berlebihan, maka cenderung mereka akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Apalagi bila mereka berpikir untuk bunuh diri. Menakutkan bukan? Maka dari itu, alangkah lebih baiknya jika diselesaikan dengan kepala dingin, mencari solusi yang tepat, dan rajin-rajinlah beribadah, meminta petunjuk kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluarnya.